Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandarin Corner bersama saya, Xia Jin. Di video kali ini kita akan membahas yang sedikit berbeda. Kali ini kita akan bahas pengetahuan umum tentang Mandarin. Yang kita akan bahas kali ini adalah tanda baca dalam bahasa Mandarin. Kenapa harus kita pelajari ini? Karena tanda baca dalam bahasa Mandarin tidak semuanya sama dengan tanda baca di dalam bahasa Indonesia. Maka dari itu penting bagi kalian untuk mempelajarinya agar tidak salah dalam pemakaian. Kita lihat dari yang pertama. Yang pertama adalah 句号. 句号itu tandanya adalah bulat seperti O ini. 句号 fungsinya adalah untuk mengakhiri kalimat. Jadi ini sama dengan tanda titik dalam bahasa Indonesia. Penggunaannya sama. Cuman penulisannya yang berbeda. Kalau kita kan titik biasa, kalau Mandarin wajib ditulis bulat seperti O ini, kecil. Contohnya adalah 我是印尼人, maka titik di belakangnya harus berbentuk O bulat. Ini adalah titik. Kemudian berikutnya adalah 问号. 问号adalah tanda tanya, penulisan sama persis seperti Indonesia, gunanya untuk mengakhiri kalimat tanya. Contohnya adalah 这是谁的书? Ini buku siapa? Jadi di akhirnya kita harus tambahkan kalimat tanya sama seperti bahasa Indonesia. Kemudian adalah 感叹号. Juga boleh dibilang 叹号. Itu adalah tanda seru. Digunakan untuk mengakhiri sapaan, seruan, perintah, dan lain-lain. Penggunaannya kurang lebih seperti bahasa Indonesia. Cuman dalam bahasa Indonesia kita agak jarang menggunakan ini, banyak menggunakan titik. Contohnya adalah 老师您好. Jadi halo guru, ini kan sapaan. Jadi wajib diakhiri dengan 感叹号, tanda seru ini. Lalu 我们一起去吧. Kita pergi sama-sama yuk. Ini kan seruan meminta atau mengajak, seruan menyeru. Jadi Mandarinnya juga wajib diakhiri dengan tanda seru. Biasanya pa itu pasti mengajak. Itu harus diakhiri tanda seru. Kemudian 快吃饭吧. 快点吃饭 atau enggak ada apa-apa enggak masalah. Itu kan perintah menyuruh orang untuk cepat makan. Maka di akhirnya kita juga harus menambahkan tanda seru. Lalu yang berikutnya adalah 逗号. 逗号itu sama dengan tanda koma dalam bahasa Indonesia. Penulisan juga sama. Fungsinya untuk memisahkan anak kalimat. Contohnya, 因为很贵, 所以我不要买. Jadi kan ini kan karena mahal, jadi saya nggak mau beli. Jadi sini kan pemenggalan untuk anak kalimat, kita memisahkannya menggunakan tanda koma, 逗号. Kemudian 顿号. 顿号ini yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau 顿号ini di dalam bahasa Indonesia kita juga menuliskannya dengan tanda koma. Kalau Mandarin dia beda. Fungsinya adalah untuk memisahkan banyak objek yang sejenis di dalam suatu kalimat. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. 我喜欢吃苹果, 香蕉, 梨和葡萄. Saya suka makan apel, pisang, pir, dan anggur. Ini kan banyak barang sejenis di dalam kalimat. Kita nggak boleh memisahkannya pakai koma dalam bahasa Mandarin ya. Jadi memisahkannya menggunakan 顿号. Dan satu lagi, kalau udah ada he yang terakhir itu depannya nggak boleh ada 顿号lagi. Jadi di belakang li itu nggak boleh ada lagi 顿号karena udah pakai he. Jadi 我喜欢吃苹果 顿号, 香蕉 顿号, 梨 lalu he 苹果. Lalu contoh keduanya adalah 泗水, 雅加达, 万隆 都在ini. Surabaya, Jakarta, Bandung, semuanya di Indonesia. Jadi ini kan kota, sama-sama kota, jadi sejenis. Jadi kita wajib untuk memisahkannya menggunakan 顿号. Kemudian yang berikutnya adalah 冒号. 冒号itu tanda titik dua, kita bilang titik dua. Fungsinya adalah untuk memunculkan perincian. Juga bisa untuk memunculkan kayak ucapannya dan lain sebagainya. Contohnya, 他店里卖很多东西，例如桌子、椅子、沙发等等. Di tokonya menjual banyak barang. Misalnya titik dua.
meja, kursi, sofa, dan lain sebagainya. Di Indonesia sini juga sama penggunaannya ya. Jadi untuk memunculkan perincian. Lalu juga untuk ucapan. 他问这是谁的? Dia tanya titik dua. Ini punya siapa? Mau hao. Kemudian fen hao. Kita bilangnya titik koma. Fungsinya adalah untuk memisahkan anak kalimat yang setara di dalam sebuah kalimat majemuk. Contohnya, 白的像雪，红的像火，黄的像金. Karena dalam kalimat kita bakal muncul kalimat seperti ini ya. Yang putih seperti salju, yang merah seperti api, yang kuning seperti emas. Kan dia kan setara sama gitu, tapi dalam satu kalimat yang sama. Jadi kita memisahkannya menggunakan kata fen hao. Kemudian yang berikutnya adalah yin hao, tanda kutip atau petik. Fungsinya adalah untuk mengapit suatu ucapan atau kutipan. Ini sama seperti dalam bahasa Indonesia. Dan ada yang sama lagi yaitu terbagi menjadi petik dua atau kutip dua dan kutip satu. Mandarin bilangnya yang dua ya, shuang yin hao, shuang double. Yang satu itu tan yin hao. Penggunaannya juga sama. Contohnya, 老师说 titik dua lalu tanda kutip. 明天开始考试 besok mulai ulangan. Jadi kan ini kan ucapan. Jadi wajib untuk menambahkan tanda kutip ini yin hao. Lalu yang berikutnya adalah kuo hao. Kuo hao adalah kurung, tanda kurung. Fungsinya juga enggak beda ya sama Indonesia, itu untuk mengapit suatu penjelasan. Dia juga terbagi menjadi dari beberapa. Kalau Indonesia kan kita banyakkan pakai yang bulat, yang dua lagi itu jarang. Kalau Mandarin tiga-tiganya dipakai. Contohnya, 他的3个孩子 dalam kurung 1个儿子和2个女儿都上了大学. Jadi kita mau bilang 3 anaknya itu semuanya kuliah. Tapi kita perjelas lagi dengan tanda kurung tadi bahwa dari 3 anaknya itu ada 1 yang putra, 2 yang putri. Jadi penggunaan juga sama seperti bahasa Indonesia. Ini kuo hao. Kemudian berikutnya adalah shu ming hao. Dari namanya kita udah tahu bahwa shu ming adalah judul buku, nama buku. Jadi kita gunakan untuk mengapit suatu judul buku ataupun suatu karya. Dan tanda baca ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau Indonesia kan menggunakan tanda kutip ya. Kalau Mandarin ada yang khusus lagi, jadi kurung siku 2. Contohnya, 甜蜜蜜是很有名的歌. 甜蜜蜜 adalah lagu yang sangat terkenal. Jadi ini kan 甜蜜蜜 kan judul lagu, maka wajib diapit tanda ini. Begitu juga 这本成功记很好看. Jadi buku perjalanan sukses ini sangat bagus. Soalnya perjalanan menuju sukses ini adalah judul buku, maka juga wajib diapit dengan shu ming hao, kurung siku 2. Jadi ini adalah tanda-tanda baca yang sering banget digunakan dalam Mandarin. Sebenarnya masih ada yang lain, cuman lebih jarang ya. Ini yang sering kita gunakan. Sebelum kita masuk ke bagian latihan seperti biasa, sini ada sedikit catatan yang wajib diingat. Bahwa tanda baca dalam bahasa Mandarin ditulis satu kotak tersendiri. Jadi kalau kita tulis huruf atau kalimatnya menggunakan huruf kotak, maka tanda baca ini wajib satu kotak sendiri. Tidak boleh ditempelkan ke huruf lain, tidak boleh juga dituliskan di garisnya. Karena dalam bahasa Mandarin, tanda baca dihitung sebagai jumlah huruf. Jadi kalau kalian kerja tugas atau kerja apalagi untuk mengarang, tugas mengarang, ditentukan harus mencapai berapa ratus, berapa puluh huruf. Maka tanda baca itu dihitung jumlah huruf. Jadi ini adalah pengetahuan yang wajib diketahui. Oke, sekarang kita seperti biasa masuk ke bagian latihan. Di latihan kali ini, kalian diminta untuk mengisikan tanda baca yang sesuai, yang tepat ke dalam kotak merah. Kita lihat sini ada tiga kalimat ya. Nomor 1, 今天下午我去吃东西. Sore ini, lalu saya pergi makan. Jadi tanda baca apa yang tepat di sini? 我买了牛奶, saya telah membeli susu, 面包, roti, 可乐, cola. Nomor 3, 我问, saya tanya, 这是什么书? Ini buku apa? 他说, dia bilang, 这是新华词典. Ini adalah 新华词典. Jadi 新华词典 ini adalah nama bukunya ya.
Jadi dia bilang ini adalah kamus Xinhua. Jadi silakan kalian isikan tanda baca yang tepat di sini. Jawaban kalian beserta dengan soalnya silakan kalian tuliskan dan ketikkan ke dalam komentar. Nanti akan Lao Shi bantu koreksi. Materi kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.